Pada tugas kali ini kita akan membedah kode program pencarian jalan keluar labirin dengan algoritma BVS. Yang pertama kita mengetik include studio.h untuk standar input output bahasa C untuk menggunakan fungsi scan atau print. Setelah itu include stdlib untuk manajemen memori atau control proses dan fungsi utilitas lainnya. Dan stdbol.h itu untuk menggunakan tipe data seperti boolean beserta nilai true dan false. Nah, setelah itu kita ketik define. Di sini aku salah ketik define max size 105 sebagai batas maksimal ukuran baris dan kolom matriks agar alokasi memori aman dan terhindar dari error atau out of bounds. Setelah itu type def struct. Terus in air sebagai integer di dalam struct untuk menyimpan koordinat posisi baris pada matriks labirin, dan in C untuk menyimpan koordinat posisi kolom pada matriks labirin. Setelah itu titik untuk menutup definisi struct data dan memberinya nama tipe data baru yaitu titik. Setelah itu type def struct untuk memulai definisi struktur data baru untuk mengimplementasikan konsep antrean atau queue. Nah, di sini kita deklarasi array bernama data dengan tipe data titik. Jadi ukurannya adalah 105 dan 105 untuk menampung seluruh kemungkinan koordinat petak labirin yang dimasukkan ke dalam antrean. In depan itu bertipe integer untuk menandai posisi elemen yang berada di barisan paling depan antrean. Dan deklarasi variabel belakang bertipe integer untuk menandai posisi ujung belakang antrean. Terus kita ketik Q untuk menutup definisi. Nah, di sini ada void. Fungsi ini menerima pointer dari objek antrean dan sebuah objek titik bernama nilai untuk dimasukkan ke dalam antrean. Terus Q data ini untuk memasukkan objek nilai ke dalam array data pada posisi indeks yang ditunjuk oleh belakang. Nah, di sini kita menaikkan increment nilai indeks belakang sebesar 1 posisi agar siap menerima data berikutnya di petak setelahnya. Nah, setelah itu kita menutup bloknya. Nah, kita masuk ke titik DQ. Di sini mengembalikan data bertipe titik. Fungsi ini tuh menerima pointer antrean Q untuk mengambil data dari antrean terdepan. Setelah itu kita mengambil data titik yang berada pada posisi indeks depan saat ini, lalu menyimpannya ke dalam variabel lokal bernama nilai. Nah, kita di sini menaikkan nilai indeks depan sebesar 1 posisi, yang berarti elemen terdepan sebelumnya itu dianggap sudah resmi keluar dari antrean. Jadi kita memasukkan nilai indeks depan sebesar 1 posisi di sini. Setelah itu kita return dan kita tutup fungsi DQ-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke define fungsi isEmpty yang mengembalikan nilai boolean true false. Fungsinya tuh memeriksa apakah antrian dalam keadaan kosong atau tidak. Setelah itu kita return. Jadi kita melakukan evaluasi logis. Jika indeks depan nilainya sama dengan indeks belakang, berarti seluruh data di antrean sudah diproses habis atau kosong. Jadi sehingga fungsi mengembalikan nilai true. Jadi tidak sama mengembalikan false. Lalu kita tutup kode isEmpty. Nah, setelah itu kita masuk ke in main. Nah, kita di sini in n itu variabel integer untuk menampung jumlah baris labirin dan m untuk menampung jumlah kolom labirin. Seperti itu. Nah, kita masuk di sini lagi if. Jadi itu membaca input nilai n dan m dari keyboard. Jika input yang dimasukkan tidak valid, program akan langsung berhenti dan menreturnnya demi keamanan.
Setelah itu kita deklarasikan matriks 2 dimensi yang bernama Inmaze berukuran 105 x 105 untuk menyimpan struktur denah labirinnya. Jadi angka 0 dan 1. Setelah itu jarak deklarasi matriks 2 dimensi bernama jarak berukuran 105 x 105 lagi untuk mencatat jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai setiap petak koordinat. Terus itu for in itu pengeluaran atau outer loop menggunakan variabel i untuk menyusuri baris labirin dimulai dari baris ke-1 hingga baris ke-n. Setelah itu for. Nah, ini tuh perulangan dalam inner loop menggunakan variabel j untuk menyusuri kolom labirin dimulai dari kolom 1 hingga kolom ke-m. Nah, setelah itu kita membaca satu angka integer untuk mengisi petak labirin pada baris ke-i dan kolom ke-j. Jadi angka 1 berarti dinding tebal. Angka 0 berarti jalan kosong. Jika gagal membacanya, program akan berhenti. Jadi sini return 0. Nah, setelah itu kita mengisi nilai awal pada matriks jarak i dan j dengan angka -1. Nilai -1 itu bertindak sebagai penanda bahwa petak tersebut berstatus belum pernah dikunjungi atau diinjak sama sekali oleh pencarian BVS. Lalu kita menutup blok perulangan dalam kolom J. Nah, terus kita tutup lagi perulangan luar basis I. Setelah itu di sini in start A, in start B, if scan dan seterusnya, kita itu membaca input koordinat awal start A dan start B dari terminal penggunaan. Jika input tidak valid, program dimatikan. Setelah itu kita ke Q-key. Nah, deklarasi sebuah variabel objek antrean bernama Q yang berbasis pada struct Q, QWW. Nah, Q depan sama dengan 0 itu mengatur nilai indeks dimulai dari angka 0. Nah, Q belakang juga seperti itu, dimulai dari angka 0, antrean dalam keadaan siap dan kosong. Terus setelah itu titik awal itu membuat objek titik bernama awal dan langsung mengisinya dengan nilai koordinat start A dan start B. Nah, setelah itu memanggil fungsi. Setelah kita mengisi start A dan start B itu kita masuk ke NQ untuk memasukkan objek koordinat awal tersebut ke dalam antrian Q sebagai titik awal pelacakan. Nah, setelah itu kita menyetel nilai awal pada matriks jarak di koordinat posisi mulai dengan angka 1. Angka pertama di tempat karakter berdiri langsung dihitung sebagai satu langkah sesuai instruksi soal. Nah, setelah itu kita membuat array perubahan koordinat baris bernama dr atau delta row, nilai -1. Jadi itu bermakna naik ke atas. Nah, 1 bermakna turun ke bawah dan 0 bermakna tidak ada perubahan dan vertikal. Nah, setelah itu kita membuat array perubahan koordinat kolom bernama DC. Nilai 0 bermakna tidak ada perubahan horizontal, -1 bermakna geser ke kiri, dan 1 bermakna geser ke kanan. Jadi kombinasi pasangan array DR dan DC ini membentuk pergerakan 4 arah mata angin, atas, bawah, kiri, dan kanan. Terus itu kita masuk ke in langkahnya. Kita ketik dulu in langkah minimum -1. Nah, nilai -1 ini akan menjadi output bawaan seandainya karakter terkurung dan tidak ada jalan keluar yang bisa dicapai sama sekali. Nah, setelah itu kita ke BVS. Ini while is empty. Jadi kita memulai struktur perulangan while. Perulangan ini akan terus berjalan berulang-ulang tanpa henti selama
kode fungsi is_empty ini bernilai salah, artinya selama antrian masih berisi petak koordinat yang perlu dieksplorasi. Terus menggunakan satu elemen koordinat dari baris antrian paling depan menggunakan fungsi deq dan menyimpannya ke dalam variabel sekarang untuk dianalisis posisinya. Nah, setelah itu kita masuk ke if. Nah, kondisi pengecekan kemenangan atau jalan keluar, program memeriksa menggunakan operator logika OR apakah koordinat baris dari petak sekarang bernilai 1 atau paling atas, bernilai n paling bawah, atau koordinat kolomnya bernilai 1 paling kiri, bernilai m paling kanan. Jika salah satu saja terpenuhi, berarti karakter sudah sampai di tepi luar labirin. Setelah itu langkah minimum. Nah, langkah minimum ini tuh mengambil nilai total langkah yang tercatat pada petak tepi tersebut, lalu memindahkannya ke dalam variabel langkah minimum. Setelah itu break, jadi kita memanggil break untuk langsung keluar paksa dari perulangan while. Jadi sifat pencarian BVS yang melebar lapis demi lapis menjamin bahwa jalur yang pertama kali menyentuh tepian luar dipastikan adalah rute yang paling cepat atau pendek. Terus kita menutup if-nya dengan blok ini. Nah, setelah itu masuk ke for. Jika belum sampai tepi labirin, program akan menjalankan perulangan sebanyak 4 kali untuk memeriksa 4 petak tetangga di sekelilingnya atas, bawah, kiri, kanan. Setelah itu in R kita menghitung koordinat baris baru untuk kandidat petak tetangga NR dengan menambahkan nilai baris saat ini dengan offset dari array DRI. Setelah itu in NC, jadi kita menghitung koordinat kolom baru untuk kandidat petak tetangga NC dengan menambahkan nilai kolom saat ini dengan offset dari array DCI. Setelah itu kita melakukan validasi batas wilayah atau boundary check. Kita memastikan koordinat baru NR dan NC tidak keluar dari batas indeks matriks labirin. Jadi harus berada di rentang baris 1 sampai N dan kolom 1 sampai M. Setelah itu kita mengeceknya dan memastikan bahwa petak sasaran tersebut adalah jalan kosong dan petak tersebut belum pernah diinjak oleh jalur manapun sebelumnya. Jadi kita masih NRNC sama dengan 0, jarak NRNC sama dengan -1. Setelah itu kita menghitung nilai langkah untuk petak baru tersebut, yaitu nilai langkah petak sekarang saat ini ditambah dengan 1 langkah baru. Jadi nilai ini tuh disimpan ke dalam matriks jarak NRNC. Nah, setelah itu kita membuat objek titik baru bernama tetangga yang diisi dengan koordinat sah NR dan NC. Nah, setelah itu kita memasukkan objek tetangga tersebut ke dalam antrian queue menggunakan fungsi enqueue agar nantinya dieksplorasi lebih jauh pada iterasi berikutnya. Lalu masuk ke print untuk mencetak nilai yang tersimpan di dalam variabel langkah minimum ke layar terminal diikuti dengan karakter nilai. Lalu return 0 menandakan program selesai. Lalu kita masuk ke terminal untuk mengecek apakah kode ini itu terjalankan atau tidak. Namun setelah itu kita harus mengecek karena di sini terjadi kesalahan ketik, kita juga harus teliti. Nah, setelah diperbaiki, kita langsung saja untuk ke terminal. Setelah kita memperbaikinya, kita langsung saja mengetik inputnya. Nah, kita ketik 8 dan 10. Ini tuh menandakan labirin kita. Labirin kita tuh memiliki 8 baris dan 10 kolom. Setelah itu blok angka, aku langsung saja mengkopinya dari PDF soal yang dikirimkan dosen aku. Jadi itu tuh merupakan denah labirinnya, di mana angka 1 adalah tembok dan angka 0 itu adalah jalan
keluar atau jalan kosong yang bisa dilewati. Jadi kita langsung saja mengkopinya. Karena terlalu panjang untuk diketik satu persatu. Nah, ini adalah denanya. Terus kita ketik 7 dan 5 pada baris terakhir untuk koordinat titik awal keberangkatan kita, itu di baris ke-7 dan kolom ke-5. Lalu kita enter, dan outputnya adalah 17 karena posisi awal 7,5 dikelilingi oleh tembok penyekat. Jadi algoritma Navier harus memutar dan menjelajahi jalan kosong secara merata lapis demi lapis melalui bantuan antrian queue. Jadi langkah 1 itu dimulai dari titik awal koordinat 7 dan 5. Jadi tepat pada langkah ke-17, koordinat karakter berhasil menyentuh petak tepi luar labirin.